Selamat malam semuanya. Kita masih di channel pribadi saya yang berbicara mengenai filsafat Pancasila dan pendidikan. Saya lanjutkan lagi. Seorang cendekiawan Indonesia, Yudi Latif, menulis mengenai pendidikan yang berkebudayaan. Kalau kita membaca ini, judulnya aja udah pendidikan yang berkebudayaan. Wah, itu semacam yang suasana yang ramai, halus, karena pendidikan itu harus bisa menciptakan kebahagiaan, juga menghasilkan suatu adab atau kehalusan, itulah. Lalu apakah ada pendidikan yang tidak membuat suatu kehalusan, kebudayaan? Ya seharusnya berpendidikan itu bukan hanya memiliki keterampilan instrumental, tapi si manusia ini harus memiliki suatu kesadaran mengenai kesadaran menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Ini juga masih abstrak atau bersifat metafisis. Sehingga memang pendidikan ini harus berangkat dari kesadaran bersama, suatu imajinasi tentang terciptanya manusia-manusia yang bijaksana, manusia-manusia yang bisa saling menghormati, menciptakan seni dan budaya yang membuat betah hidup di alam dunia ini gitu kan. Seperti kita pahami bahwa budaya itu seperti kesenian gitu. Ya, pendidikan pasti akan selalu menghasilkan suatu hubungan dengan kebudayaan. Karena orang yang bisa merumuskan pendidikan pasti berbudaya. Jadi memang ini saling kerjasama. Budaya adalah tempat hidup manusia dan pendidikan adalah suatu komitmen mengenai suatu proses untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang mendapatkan kesadaran dan menata kehidupan yang lebih baik sebagai manusia. Ya, bukunya dari Pak Yudi Latif ini sangat disambut dengan harus kita sambut dengan sungguh kebahagiaan. Kita diberikan perspektif melihat pendidikan tentang sejarah, juga ada konsep-konsep pendidikan dan aktualisasinya di Indonesia. Suatu konsep, suatu perumusan itu butuh aktualisasi sebagai suatu evaluasi. Dan memang manusia Indonesia ini dididik oleh zaman, tentu saja. Setiap manusia dididik oleh zaman. Setiap zaman, kata Hegel, berbicara mengenai kesadaran, dan kesadaran itu selalu bersama upaya menuntut kebebasan. Kesadaran lalu kebebasan. Di sanalah orang akan mengalami evolusi. Sehingga pendidikan itu bisa mengantarkan orang pada kehidupan yang lebih baik, bahkan bisa merubah kehidupan orang. Seperti kutipan dari Nelson Mandela, ya ketika kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya relasi sosial, kita nggak punya harta, maka dengan pendidikan lah itu akan membuat kita berubah. Nah, karena pendidikan itu sangat penting, maka perumusan ideologi tentang ekonomi, juga tentang masyarakat itu perlu pendidikan. Nah, akar pendidikan Indonesia ini ya sesuai dengan zamannya. Ya kalau di buku ini dijelaskan tentang zaman salah satunya ya perspektif ketika penguasaan oleh Belanda tentang politik etis, kemudian bangkitnya generasi Budi Utomo, itu keadaan gitu. Pendidikan itu sesuai dengan keadaannya, dan di sana ada sesuatu tuntutan zaman gitu. Dan tentu saja
karena tuntutan zaman ini menuntut seseorang untuk bisa berpikir keras, berpikir kritis, dan membangkitkan gairah untuk hidup, membangkitkan kesadaran untuk merdeka. Dan pendidikan saat itu membuat orang menjadikan dirinya sebagai orang yang punya peran penting di dalam merubah suatu keadaan, sehingga para pemuda saat itu distopia, juga mungkin di kalangan masyarakat yang lainnya seperti di Nahdiyin atau di Muhammadiyah, pendidikan itu sebagai yang menjadikan manusia bermakna hidup di dunia. Apalagi pendidikan itu memiliki esensi atau muatan terhadap kebebasan, keadilan, dan membuka kesempatan untuk manusia atau seseorang hidupnya lebih baik lagi. Jadi kita ingin melihat akar pendidikan Indonesia ini, ya tentu saja kita bisa baca mengenai sejarah, dan sejarah ini sangat penting sekali sehingga kita bisa mengetahui relasi-relasi suatu keadaan atau sifat dari masyarakat Indonesia, entah itu sebagai ada kritik kepada feodalisme, kritik kepada patriarki, atau pemikiran yang berkubang dengan mitologi. Nah, saatnya kita harus bisa berproses dalam memikirkan bagaimana mendidik diri ini, khusus untuk diri pribadi dan untuk para pengajar juga. Itu perlu juga kita bagaimana merumuskan suatu pendidikan, falsafah pendidikan yang sesuai dengan keadaan kita saat ini. Dan tentu saja ini dirumuskan oleh Departemen Pendidikan. Kita mungkin hanya menanggapi saja, apalagi sekarang zaman online seperti ini, dengan webinar, dengan belajar di medsos, di media sosial, di internet, itu sangat penting di dalam belajar yang bersifat bebas, juga variatif, kreatif. Nah, di sana. Lalu bagaimana tujuan pendidikan itu membangun karakter? Nah, ini karakter apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, atau yang harus selalu ada di dalam suatu peradaban tentang karakter, atau karakter kejujuran, sehingga ini menyebabkan orang bisa menghormati hak paten, keilmuan, tidak membohongi orang lain, juga keberanian, keadilan, dan bisa berjiwa kesatria gitu, menerima kesalahan, juga untuk belajar kepada seluruh bangsa. Ya, ini kalimat yang mudah diucapkan tapi susah sekali. Belajar kepada kehebatan, kepada pengetahuan bangsa yang lain, dan ini tentu saja membutuhkan instrumen biaya, bahasa. Tapi sekarang adanya medsos itu memudahkan. Nah, karakter itu yang ada di dalam diri kita, dan tentu saja ini membutuhkan komitmen. Komitmen ini bisa dikaitkan dengan tempat tinggal, dikaitkan dengan internal diri kita sendiri. Ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa kenapa kita berkomitmen memikirkan tentang sesuatu yang mendasar, ya karena itu sebagai hidayah. Atau kita berpikir mengenai filsafat itu ya karena itu udah istilahnya, selain nasib epistemologi juga itu adalah suatu pilihan. Ya, itu bagian dari perjalanan hidup. Tentu saja setiap orang bisa sampai ke sana, mempelajari filsafat, merenungkan tentang filsafat, juga merefleksikan segala hal mengenai kebudayaan. Ini sangat penting sekali untuk dipahami bahwa manusia itu selalu terbuka dengan pengalaman baru. Nah, pendidikan itu sebagai suatu proses untuk terbuka terhadap ide-ide, pengalaman baru, dan tentu saja
berguna kepada masyarakat, khususnya manusia. Paradigma apa sih yang ditawarkan oleh Yudi Latif di sini? Ya, ada di sini paradigma pendidikan yang transformatif. Misalnya kalau kita meminjam pemikiran dari Paulo Freire tentang paradigma transformatif, ini adalah paradigma pemikiran atau kesadaran yang berusaha mengarahkan kepada kesadaran, kepada suatu komitmen bertindak emansipatoris, saling menyadarkan, bisa mengaitkan antara dimensi yang bersifat batin dan fisik, juga bisa belajar kepada siapapun tanpa kehilangan prinsip universal tentang keindonesiaan. Misalnya kita seorang Indonesia belajar tentang kebudayaan Prancis, tentang kebudayaan Italia, Jerman, Jepang. Kita belajar transformasi. Transformasi itu suatu perubahan yang terhubung dengan yang lainnya. Ya, ini intinya adalah suatu keterbukaan relasi, dan relasi ini bersifat saling mencerahkan. Tidak ada upaya untuk menjelek-jelekan atau tidak ada upaya untuk membuat suatu pikiran ingin merendahkan. Dan ini sesuatu yang inspiratif, pencerahan lah, transformatif itu. Formasi apapun, tetapi kita bisa melakukan suatu komitmen tindakan berdasarkan suatu prinsip walaupun dengan berbagai strategi. Dan buku Pak Yudi ini sangat menarik, membuat kita bisa masuk ke dalam dunia pendidikan, kepada suatu idealisme pendidikan, kepada suatu relasi genealogi pendidikan Indonesia. Dan ini sangat menguatkan ingatan dan bisa mendapatkan gambaran mengenai setiap perkembangan dari suatu perjalanan proses pendidikan. Bahwa pendidikan itu soal kepentingan, pendidikan itu soal balas budi, pendidikan itu sebagai membangun revolusi, pendidikan itu untuk menghaluskan budi, dan juga pendidikan itu sebagai upaya untuk bisa mendapatkan ide-ide tindakan yang bisa membuat hidup kita lebih baik, seperti itulah. Sebagaimana idealismenya suatu pendidikan menjadikan manusia yang sempurna ya. Ini terlalu abstrak, yang pasti manusia harus bisa menyelesaikan persoalan hidupnya. Inilah yang sangat penting. Terima kasih, salam Pancasila.